Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang verb, verb tense, dan imperatif. I will explain English material about verb, verb tense, and imperative. The simple present and present progressive tense. Pronunciation and spelling of the third person simple present. Untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb one ditambah s atau es. Spelling pada penggunaan kata kerja untuk orang ketiga dalam simple present apakah ditambahi s atau es tergantung pada akhiran dari kata kerja tersebut. Untuk lebih jelasnya simak penjelasannya di bawah ini. Yang pertama, untuk verbs yang berakhiran o, ch, sh, ss, x atau z ditambahkan es dalam bentuk untuk orang ketiganya, yaitu he, she, it. Contohnya yaitu go menjadi goes, wash menjadi washes, kiss menjadi kisses, fix menjadi fixes. Yang kedua, untuk verbs yang berakhiran huruf konsonan y, hilangkan huruf y lalu ganti ditambahkan ies. Contohnya, marry menjadi marries, study menjadi studies, carry menjadi carries, worry menjadi worries. Yang ketiga, untuk verbs yang berakhiran dengan huruf vokal y, cukup tambahkan s. Contohnya, play menjadi plays, enjoy menjadi enjoys, say menjadi says. Use of the simple present tense. I work or he works. Ada 7 penggunaan dasar dari simple present tense. Yang pertama, permanent third, kebenaran permanen. Contohnya, summer follows spring. Yang kedua, the present period, situasi pada saat ini. Contohnya, my sister works in a bank. Yang ketiga, habitual action, yaitu kebiasaan. Contohnya, I sometimes stay up till midnight. Yang keempat, future reference, referensi masa mendatang. Contohnya, the concert begin at 7:13 next Friday evening. Yang kelima, observation and declaration, pengamatan dan deklarasi. Contohnya, I hope so. It says here that I love you, I hate him. Yang keenam, instruction, perintah. Contohnya, first you weigh in ingredients. Yang ketujuh, commentaries, komentar. Contohnya, baker serve to lend. Stative and dynamic verbs. Stative verbs. Stative verbs bisa dikatakan sebagai non-action verbs. Sederhananya, stative verbs merupakan kata kerja yang menyatakan keadaan atau situasi atau kondisi yang tidak bisa berubah atau malah cenderung tidak berubah. Contohnya, I love Mondays. Saya suka hari Senin. We agree that the product is too expensive. Kami sepakat bahwa produk tersebut terlalu mahal. Dynamic verbs. Dynamic verbs disebut juga sebagai action verb, yang secara sederhana bisa dikatakan sebagai kata kerja yang menyatakan aksi subjek dari sebuah kalimat. Contohnya, Lynn shouted at her brother. Lynn berteriak kepada saudara laki-lakinya. The kids smell the cookies baking in the kitchen. Anak-anak mencium biskuit yang dipanggang di dapur. The simple present and present progressive tense. Spelling, how to add in to a verb, wait or waiting. Yang pertama, we add in to most verb without changing the base form. Kita menambahkan kata kerja tanpa mengubah kata dasar. Contohnya, wait for me menjadi I'm waiting for you. Yang kedua, if a verb end in a, omit in a and add in. Jika kata kerja berakhiran e, hilangkan e dan tambahkan in. Contohnya, use a broom menjadi I'm using a broom. Yang ketiga, a single vowel followed by a single consonant double the final consonant. Sebuah vokal tunggal diikuti oleh sebuah konsonan tunggal menggandakan konsonan terakhir. Contohnya, sit down menjadi I'm sitting down. Yang keempat, we double the last consonant of two syllable
verb when the second syllable is stressed. Compare the eustressed final syllable. Begin word menjadi am beginning word. Yang kelima, IC change to ICK. Picnic menjadi picnicking. Lie down menjadi am lying down. Use of the present progressive tense. I'm working or he is working. There are 4 basic use of the present progressive tense we use it for. Yang pertama, action in progress at the moment of speaking, tindakan yang sedang berlangsung pada saat berbicara. Contohnya, he is working at the moment, dia sedang bekerja saat ini. Yang kedua, temporary situation or action, not necessarily in progress at the moment of speaking. Situasi atau tindakan sementara belum tentu sedang berlangsung pada saat berbicara. Contohnya, my daughter is studying English at Durham University. Yang ketiga, plan action plus future adverbial reference. Tindakan yang direncanakan ditambah referensi adverbial masa depan. Contohnya, we are spending next winter in Australia. Yang keempat, repeat action with adverb like always, forever. Tindakan berulang dan kata keterangan seperti selalu, selamanya. Contoh, she is always helping people. The simple past tense. The past form and pronunciation of the regular verb. Pronunciation. Dalam pengucapan kata kerja yang berakhiran ed, sebagian besar orang Indonesia biasanya mengucapkannya dengan tebal atau sangat jelas. Padahal, hanya kata kerja yang bersuara, bukan berakhiran huruf T dan D yang diucapkan jelas dan tebal. Dalam pengucapan atau pelafalan ini juga ada 3 macam, yaitu grup 1 ketika akhiran ed diucapkan T, E-nya tidak bersuara dan D-nya dilafalkan sebagai T. Kata kerja yang masuk grup ini adalah kata kerja yang bersuara akhir S, SH, CH, K, PF, berakhiran huruf GH. Contohnya, misset dilafalkan miss, washed dilafalkan wash, looked dilafalkan look, stopped dilafalkan stop. Grup 2. Ketika akhiran ed diucapkan D dan E-nya tidak bersuara dan D-nya dilafalkan sebagai D. Kata kerja yang masuk grup ini adalah kata kerja yang bersuara vokal dan konsonan yang bersuara akhir Z, D, G, V, M, L, dan N. Contohnya, answer dilafalkan answer, quizet dilafalkan quiz, robet dilafalkan rob, livet dilafalkan lit, simet dilafalkan sit, Khaled dilafalkan call, cleanet dilafalkan clean. Grup 3. Ketika ed diucapkan atau dilafalkan dengan jelas sebagai id, kata kerja yang termasuk grup ini adalah kata kerja yang bersuara akhir D dan T. Contohnya, needed dilafalkan menjadi needed, decided dilafalkan menjadi decided, wanted dilafalkan menjadi wanted, dan invited dilafalkan menjadi invited. Spelling. Akhiran dalam regular verbs ada 3 macam, yaitu D, ED, dan IED. Kesalahan yang sering dijumpai adalah ketidaktahuan meletakkan ketiga akhiran dalam kata dasar. Contoh, play menjadi play, seharusnya played. Studi menjadi studied, seharusnya studied. Kesalahan di atas disebabkan karena ketidakfamiliaran seseorang pada kata-kata kerja dalam bahasa Inggris. Disarankan untuk banyak membaca dan latihan menulis kalimat dalam bentuk past tense. Berikut adalah contoh-contoh dengan ketiga akhiran tersebut. Akhiran D, arrived, change, close, love. Semua kata kerja yang berakhiran huruf E. Akhiran ED, answer, call, clean, cook. Semua kata kerja yang berakhiran huruf konsonan dan beberapa huruf yang harus didouble sebelum ditambahkan ED. Akhiran IED, complete, create, fry, studied.
Semua kata kerja yang beraturan huruf konsonan dan huruf Y, kemudian Y-nya berubah menjadi I. Irregular past form, bentuk lampau tidak beraturan. Yang pertama, some irregular verbs have the same form in all parts. Beberapa kata kerja tidak beraturan memiliki bentuk yang sama di semua bagian. Contohnya, hit, hit, cut, cut. Yang kedua, some change one part only. Ada orang yang mengubah satu bagian saja. Contohnya, keep, make, sell, sold. Yang ketiga, some change two parts. Beberapa mengubah dua bagian. Contohnya, break, broken, know, known, ride, ridden. The simple past and past progressive tense. Use of the past progressive tense, I was working. There are 5 basic use of the past progressive tense. We use it for: yang pertama, temporary action in progress in the past, tindakan sementara yang sedang berlangsung di masa lalu. Contoh, I was living abroad in 1987. Yang kedua, action which were in progress when something else happened, tindakan yang sedang berlangsung ketika sesuatu yang lain terjadi. Contoh, just as or when I was leaving, the phone rang. Yang ketiga, action in progress at the same time, tindakan yang sedang berlangsung pada saat yang sama. Contoh, while I was reading, Joan was playing the piano. Yang keempat, repeat action with H always, tindakan berulang dengan misalnya selalu. Contoh, when I work here, I was always making mistake. Yang kelima, polite inquiries, pertanyaan yang sopan. Contoh, I was wondering if you could give me a lift. The simple past and the past progressive in storytelling, masa lalu yang sederhana dan masa lalu yang progresif dalam bercerita. We often use past tense, simple past, past progressive, and past perfect for storytelling. We use the past progressive to set the scene at the beginning of the story. Kami sering menggunakan kata lampau, simple past, past progressive, and past perfect untuk bercerita. Kita menggunakan past progressive untuk mengatur adegan di awal cerita. The simple present perfect and present perfect progressive. Use of the simple present perfect tense, I have eaten or he has eaten. There are 2 basic use of the simple present perfect tense. We use it to describe. Yang pertama, action beginning in the past and continuing at the present moment, tindakan yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga saat ini. Poin 1, with time reference like before, now, ever, never, before, up till now, so far. Dengan referensi waktu seperti sebelumnya, sekarang, pernah, tidak pernah, sebelumnya, hingga sekarang, sejauh ini. Contoh, I have received 20 cards so far. Poin 2, with since or for. I have lived here since 1980. I live here for 20 years. Yang kedua, action which happened at an unspecified time in the past. Tindakan yang terjadi pada waktu yang tidak ditentukan di masa lalu. Poin 1, with no time reference at all, tanpa referensi waktu sama sekali. Contoh, have you passed your driving test? Yang kedua, poin 2, with reference to recent time, like just, recently, already, still, yet, dengan referensi ke waktu baru-baru ini, seperti baru saja, baru-baru ini, sudah, masih, belum. Contoh, I have just eaten. Poin 3, repeat atau habitual action, tindakan yang berulang. I have watched him on TV several times. I have often met her. The
The present perfect progressive tense, I have been eaten. Present perfect continuous tense dibentuk dengan auxiliary verb have atau has. Been and present participle in. Have digunakan untuk I, you, dan plural subject seperti plural pronoun seperti they, we, plural noun seperti boy, man, and compound subject dengan kata hubung n seperti you and I, Tom and Jack. Sedangkan has untuk singular subject seperti third person singular pronoun seperti he, she, it, dan singular pronoun seperti Tom, man. The simple past perfect and past perfect progressive tense. Use of the simple past perfect tense, I had work. When we have two past reference, we are not obliged to use the simple past perfect. Ketika kita memiliki dua referensi lampau, kita tidak diwajibkan untuk menggunakan simple past perfect. Contoh, after I finished work, I went home. Simple past ditambah simple past. Yang kedua, but we often need the past perfect for the event what happened first to avoid ambiguity. Tapi kita sering membutuhkan past perfect untuk peristiwa yang terjadi terlebih dahulu untuk menghindari ambiguitas. Contoh, when I arrived and left. At the moment. When I arrived and had left. Before I got here. The simple past perfect and past perfect progressive compare. The past perfect progressive can tell us that an action was incomplete then. Past perfect progressive dapat memberitahu kita bahwa suatu tindakan belum selesai saat itu. Contoh, when I got home, I found that Jill had been painting her room. Ketika saya sampai di rumah, saya menemukan bahwa Jill telah mengecat kamarnya. The simple past perfect can tell us that an action was complete then. Sedangkan simple past perfect memberitahu kita bahwa suatu tindakan telah selesai saat itu. Contoh, when I got home, I found that Jill had painted her room. Ketika saya sampai di rumah, saya menemukan bahwa Jill telah mengecat kamarnya. The simple future tense. Simple future tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Rumus simple future tense adalah sebagai berikut. Contoh simple future tense kalimat positif adalah I will go to school. Aku akan pergi ke sekolah. Contoh simple future tense kalimat negatif adalah Rose will not write a letter. Rose tidak akan menulis surat. Contoh simple future tense kalimat interrogatif adalah will you come to the party? Apakah kamu akan pergi ke pesta? The simple future, the future progressive, and the future perfect. Simple future, I will work, and I will be working, compared perfect. Simple future tense digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Kalimat simple future tense dapat dibentuk menggunakan will atau be going to. Berikut polanya. Ada pola 1 menggunakan will, ada pola 2 menggunakan will be, ada pola 3 menggunakan going to, ada pola 4 menggunakan going to be. Catatan, untuk subjek I dan we, selain menggunakan will juga dapat menggunakan shall. Contoh, I shall know more next month, I hope. Atau, we shall arrive tomorrow. The future perfect simple and the future perfect progressive tense. Kita sering menggunakan simple future perfect dengan by dan not, till or until, untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan telah selesai pada waktu tertentu di masa depan. Contoh, I will have retired by the year 2020. Future perfect progressive tersusun dari dua unsur. Future perfect dari kata kerja to be, will have been, ditambah present participle dari kata kerja utama.
kata dasar ditambah ing. Tense ini menunjuk ke tindakan atau kejadian saat ini sebelum selesai, tetapi akan selesai di masa depan. Tense ini seringkali digunakan bersama ekspresi waktu. Contoh, I will have been waiting for the 3 hours by 6 o'clock. By 2001, I will have been living in London for 16 years. Going to another way of expressing the future. Use of the going to future compared with will. Kapan menggunakan going to? Ketika kita sudah membuat keputusan atau kita sudah tahu pasti akan melakukan apa di masa mendatang. Contoh kalimat, they are going to retire to the beach. In fact, they have already booked a little beach house. I'm going to accept the job offer. Kapan menggunakan will? Yaitu saat memutuskan suatu secara spontan, rapid decision. Jika kamu memutuskan sesuatu secara tiba-tiba atau mendadak, kamu bisa menggunakan will dalam pernyataan kalimat. Contoh, I will buy one for you too. Atau, I think I will try one of those. Is are to, be about to, be due to. Is are. Is digunakan ketika subjek kalimat berupa kata benda tunggal, singular noun, kata ganti orang ketiga tunggal, a third person singular pronoun, seperti she, he, it, misalnya she is my sister. Digunakan ketika subjek kalimat adalah kata ganti orang pertama, first person pronoun, I, misalnya I am a student. Are digunakan ketika subjek kalimat berupa kata benda jamak, a plural noun, atau kata ganti jamak, plural pronoun, seperti we, you, atau they. Misalnya, we are family. Be about to. Be about to, is are about to, merupakan frasa bahasa Inggris yang digunakan untuk membicarakan hal-hal yang akan terjadi atau dilakukan dengan sangat segera. Pada past tense, be was were, about to mengarah pada hal-hal yang akan terjadi namun pada akhirnya tidak terjadi. Be about to sering digunakan dengan adverb of time just. Contoh kalimat be about to, yang pertama, I'm just about to go for lunch. I will call you later. Saya akan segera pergi untuk makan siang. Saya akan menghubungimu nanti. Yang kedua, the show is about to begin. Please silence your cell phone. Pertunjukan akan segera dimulai. Tolong matikan suara ponsel Anda. Due to. Due to sendiri merupakan preposition yang memiliki makna seperti atas, has, atau menjelaskan mengenai penyebab. Due to digunakan untuk menjelaskan kata sifat untuk menjelaskan benda. Contoh, the car accident was due to her carelessness. Kecelakaan mobil itu karena kecerobohannya. His frustration was due to that girl. Frustasinya disebabkan oleh seorang gadis. The imperative. Imperative sentence adalah sentence type tipe kalimat yang digunakan untuk membuat perintah, command, peringatan, warning, instruksi, instruction, nasihat, advice, juga permintaan, request. Request contohnya have a safe trip, semoga perjalananmu aman. Advice contohnya never forget the person who love you, jangan lupakan orang-orang yang mencintaimu. Invitation contohnya come with me, ayo ikut aku. Request or recommend or prohibition contohnya please don't touch the baby, jangan sentuh bayinya. Instruction contohnya avoid contact with skin and eyes, hindari kontak dengan kulit dan mata. Double imperative joined by and. When we have two imperatives together, we join them with and, not to. Go and buy yourself a new pair of shoes, not go to buy. The only exception is try. We can say, try and help or try to help.
Ketika kita memiliki dua imperatif bersama, kita menggabungkannya dengan N, bukan to. Pergi dan beli sendiri sepasang sepatu baru, bukan pergi untuk membeli. Pengecualian adalah try. Kita dapat mengatakan coba dan bantu atau coba bantu. Thank you.